Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 212151001. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila Herunisa, NPM 212151005. Perkenalkan, nama saya Cepi Nur Fauji dengan NPM 212151019. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NPM 212151025. Perkenalkan, nama saya Intriani Nur Aulia dengan NPM 212151036. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Google Classroom, sejarah Google Classroom, dan fitur-fitur Google Classroom. Nah, yang pertama yaitu pengertian Google Classroom. Nah, Google Classroom ataupun Google Class adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Class atau Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Jadi, Google Classroom ini memudahkan guru untuk memberikan materi atau berupa file kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah sejarah Google Classroom. Google Classroom ataupun Google Class awalnya diumumkan pada 6 Mei 2014 dengan pratinjau tersedia untuk beberapa anggota program Google G Suite for Education. Nah, ini dirilis secara publik pada 12 Agustus tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015, Google mengumumkan API kelas dan tombol berbagi untuk situs web yang memungkinkan administrator sekolah dan pengembang untuk lebih terlibat dengan Google Class ataupun Google Classroom. Selanjutnya, pada tahun 2018, Google mengumumkan penyegaran ruang kelas, yaitu menambahkan bagian pekerjaan kelas, meningkatkan antarmuka penilaian, memungkinkan penggunaan kembali pekerjaan kelas dari kelas lain, dan menambahkan fitur bagi guru untuk mengatur konten berdasarkan topik. Nah, selanjutnya, pada tahun 2019, Google memperkenalkan 78 tema bergambar, yaitu bergambar baru, dan opsi untuk menarik dan melepaskan topik dan tugas di bagian pekerjaan kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Google Classroom pada pembelajaran. Nah, terdapat beberapa jurnal yang kami ambil sebagai bahan atau sumber mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Google Classroom pada pembelajaran. Itu yang pertama yaitu Jurnal Media E-Learning berbasis Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK, karya Hisam Suryas Uga. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti, dapat disimpulkan bahwa selama menggunakan Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, jurnal yang kedua yaitu pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Islam Indonesia, karya Isma Normalitasari. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa penggunaan Google Classroom berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa, yang artinya apabila penggunaan Google Classroom meningkat, maka akan meningkatkan pula efektivitas belajar mahasiswa. Nah, jurnal yang ketiga yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar fisika peserta didik, karya Sri Mulyani. Nah, hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar fisika peserta didik dirasa kurang efektif. Di kesimpulan yang kami dapatkan dari berbagai jurnal yang telah kami kaji adalah bahwa penggunaan aplikasi Google Classroom pada pembelajaran adalah efektif, kecuali pada mata pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya yaitu adapun fitur-fitur dari Google Classroom ataupun Google Class, yaitu ada pemberian tugas, penilaian, tampilan yang interaktif, pengumuman dari aplikasi, ataupun pengumuman dalam aplikasi, terus ada penjadwalan tugas pada beberapa kelas, tersedia dalam aplikasi seluler, lalu arsip pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membuatkan video mengenai fitur-fitur Google Classroom. Nah, untuk fitur-fitur di Google Classroom ini, yang pertama itu pemberian tugas, yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Classroom terlebih dahulu, kemudian kita pencet kelas apa saja, contohnya kita klik kelas 12, kemudian pencet tugas kelas, kemudian klik tombol panah yang di sebelah kanan, lalu kita pencet atau kita klik tugas. Nah, dari sini kita bisa membuat tugas, yaitu contoh judul tugasnya yaitu TIK, deskripsinya kerjakan. Lalu kita lampirkan file, sebuah file, contohnya file apa saja. Nah, di sini saya akan menampilkan file yang ini. Nah, selanjutnya kita tentukan poin yang ingin kita nilai. Contohnya nilai tertinggi. Nah, di sini saya akan menuliskan poinnya yaitu 100. Nah, untuk batas waktu atau deadline-nya kita bisa tentukan, contohnya 19 April 2022 jam 23.59. Nah, selanjutnya kita klik tugaskan yang di sebelah kanan atas. Nah, setelah itu akan muncul tugas di seluruh siswa kelas 12. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu penilaian. Yang pertama kita lihat kelas yang tadi kita berikan tugas, lalu lihat ke tugas kelas, lalu kita klik ini. Lalu di sini sudah ada yang menyerahkan tugasnya yaitu Cepi Nur Fauji. Lalu kita klik Cepi Nur Faujinya. Lalu kita berikan nilai, contohnya 100. Lalu kita klik kembalikan. Nah, setelah itu nilai tersebut akan muncul di
siswa tersebut. Nah, selanjutnya untuk fitur berikutnya yaitu pengumuman dalam aplikasi. Nah, di sini kita harus membuka aplikasi Google Classroom dulu, lalu kita klik kelas yang ingin kita berikan pengumuman, contohnya kelas 12. Nah, di sini kita bisa memberikan pengumuman pada kolom pengumuman yang ada di bawah tulisan kelas 12. Contohnya begini, kita berikan pengumuman apapun, contohnya kumpulkan tugas TIK. Nah, lalu selanjutnya kita posting. Nah, setelah itu pengumuman tersebut akan muncul di Classroom siswa. Nah, untuk fitur berikutnya yaitu penjadwalan tugas pada beberapa kelas. Contohnya, kita klik pada kelas 12 ataupun kelas apa saja, lalu kita klik tugas kelas, kemudian kita klik tombol plus yang ada di bawah kanan, lalu kita klik tugas contohnya. Nah, di sini kita bisa mengisi judul tugasnya, contohnya TIK, lalu kita berikan deadline atau batas waktunya. Kita pencet. Nah, di sini contohnya kita akan memberikan deadline-nya pada tanggal 19 April tahun 2022, jam 23.59. Kita klik simpan. Kemudian, untuk menjadwalkan pada beberapa kelas, kita klik lagi yang kelas 12 di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi kelas. Berhubung saya membuat 2 kelas, jadi kita klik yang kelas 11-nya juga. Lalu, setelah kita klik beberapa kelas, kita klik selesai, kemudian kita klik tugaskan. Nah, dari sini, penjadwalan tugas akan muncul di beberapa kelas yang kita tugaskan. Nah, untuk fitur selanjutnya itu tampilan yang interaktif. Di sini, Google Classroom memiliki tampilan yang interaktif dengan ukuran yang lebih besar. Lalu, Google Classroom juga memiliki tampilan yang sangat simpel dan menarik juga. Nah, di mana aplikasi ini juga mampu menampilkan hingga 49 orang peserta dalam setiap kelasnya. Nah, untuk melihat peserta dalam kelas, kita cukup mengklik kelas yang ingin kita lihat pesertanya, contohnya kelas 12. Lalu, kita klik anggota di sebelah kanan bawah. Nah, di sini akan terdaftar beberapa siswa yang terdaftar pada kelas tersebut. Kemudian, fitur berikutnya yaitu arsip kelas. Nah, di sini pada Google Classroom memungkinkan untuk membuat arsip pembelajaran pada akhir semester maupun akhir semester. Contohnya, kita juga bisa mengarsipkan kelas dengan mudah. Contohnya itu kita klik titik 3 di sebelah kanan kelas. Kemudian kita arsipkan. Nah, selain itu juga kita dapat melihat arsip-arsip yang guru berikan, contohnya arsip materi. Nah, arsip materi itu dapat kita lihat pada Google Drive email yang terdaftar pada Google Classroom. Contohnya seperti ini. Kita buka aplikasi Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu kita cari di kolom pencarian yaitu Classroom. Nah, di sini terlihat ada file Classroom pada Google Drive. Kita klik. Nah, di sini terdapat file-file arsip yang ada pada kelas di Google Classroom tersebut. Nah, berikut ini adalah cara penggunaan Google Classroom. Yang pertama, untuk guru. Nah, yang pertama kali kita login dulu ke aplikasi Google Classroom yang telah di-download, atau kita bisa langsung search di classroom.google.com. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu tambah, kemudian di sini ada kelas, kalender, kelas yang diarsipkan, dan setelan. Nah, untuk membuat kelas, kita bisa langsung ke menu buat kelas nih. Di bawah ada, kita klik buat kelas. Kemudian kita baca terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita setujui, kemudian lanjutkan. Setelah itu muncul identitas kelasnya. Nah, kita isi identitasnya, kita beri nama kelas belajar Google Classroom ya misalkan. Kemudian di bagiannya kita tulis kelas 2021A, kemudian mata pelajarannya kita tuliskan Teknologi Komunikasi dan Informasi atau TIK. Kemudian selanjutnya ruangnya misalkan di ruang kelas 11. Atau misalkan kita juga bisa nanti menggantikan ruang ini di bagian. Kemudian kita klik buat. Nah, lalu terbuatlah kelasnya. Nah, di sini kita bisa melihat di bawah kelas ada kode kelas yang bisa langsung kita bagikan ke peserta didik, kemudian untuk nanti dimasukkan ke dalam kode join kelas. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat tugas. Nah, kita ke menu tugas kelas. Oh ya, sebelumnya ketika kodenya sudah diberikan, nanti kita bisa melihat anggota kelas-kelasnya di bagian kolom anggota. Nah, nanti akan muncul nama-nama siswa yang bergabung. Kemudian selanjutnya, kembali lagi, cara untuk membuat tugas atau memposting tugas, yaitu kita ke tugas kelas, kemudian buat, kemudian di sini ada pilihannya yaitu tugas, kita klik, kemudian kita beri judul, misal judulnya adalah tugas pertama semester 2. Nah, kemudian kita tulis petunjuknya di sini, misalkan petunjuknya itu isilah titik-titik di bawah ini, atau misalkan kerjakan soal-soal di bawah ini gitu. Jadi kita bisa langsung menuliskan petunjuknya di kolom petunjuk ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengisi atau menambahkan tugasnya melalui file, atau bisa langsung menuliskan soal-soalnya di kolom petunjuk ini. Nah, kita tulis soalnya misalkan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Atau bisa kita lihat di bagian bawahnya itu ada opsi tambahkan link, upload file, kemudian dari Google Drive, kemudian bisa loadnya. Nah, kita coba sekarang menggunakan file, kita klik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik lagi.
Kemudian kita cari atau pilih file yang akan kita upload ke tugasnya. Nah, kita misal pilih file makalah TIK kelompok 2. Kemudian setelah itu klik open. Nanti akan muncul setelah filenya berhasil diupload. Nah, ini filenya sudah muncul ke bagian tugas. Kemudian setelah itu kita berpindah ke menu setting. Kita lihat poinnya apakah akan tetap 100 atau mungkin poinnya 4 atau bagaimana gitu. Kemudian kita lihat tenggat waktunya, kita beri batas waktu. Yang pertama, misalkan batas waktunya adalah tanggal 21, kemudian waktunya atau jamnya adalah jam 23.59. Setelah itu kita posting atau kita tugaskan. Nah, setelah ditugaskan langsung muncul di bagian utamanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah cara memposting materi atau membuat materi. Nah, kita ke menu buat lagi, kemudian pilih yang materi. Nah, kita beri judul lagi untuk materinya, kan materi pertemuan 1. Nah, di materi ini juga kita bisa langsung menuliskan materi yang akan kita sampaikan di bagian deskripsi, atau kita bisa menuliskan petunjuknya saja di bagian deskripsi ini. Misal simaklah dan pelajari, kemudian ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ke menu yang bawah. Di sini ada seperti tadi ada file Google Drive, ada juga link. Kita coba sekarang menggunakan link. Kita masukkan linknya atau tambahkan linknya, kemudian setelah itu akan langsung muncul link apa yang tadi kita tambahkan. Nah, ini ada review Google Classroom atau aplikasi ruang belajar online. Nah, setelah itu kita buat topik di sini. Kita bisa buat topik atau juga tidak. Nah, ini untuk kelasnya itu dibagikan ke semua kelas. Kemudian topiknya tidak ada topik, misal kemudian kita posting. Nah, setelah itu akan langsung muncul di tampilan utama. Nah, kemudian setelah itu kita cara melihat tugas. Kita ke tugas kelas, kemudian lihat tugasnya, kemudian kita klik, atau kita bisa lihat dulu nih, di sini sudah ada 0 yang diserahkan dan juga 0 diberikan. Kita lihat tugas. Nah, karena di sini belum ada yang mengumpulkan, maka di sini tertera bahwa yang menyerahkan adalah 0 dan yang diberikan juga 0 karena di sini belum ada siswanya ya. Jika nanti sudah ada, kita bisa langsung melihatnya. Kemudian bisa juga melalui bagian untuk diperiksa. Nanti akan muncul tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan diserahkan oleh siswa. Nah, di sini seperti yang tadi, kita bisa lihat bahwa yang diserahkan, diberikan, dan dinilai masih 0. Nah, yang selanjutnya adalah tutorial penggunaan Google Classroom untuk siswa. Yang pertama, untuk bergabung ke kelas, kita bisa klik menu tambah di atas layar, kemudian gabung ke kelas, kemudian kita masukkan kode kelas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, kita tempel, kemudian gabung. Nah, setelah tergabung, kita bisa langsung melihat kelas tersebut, yang mana pada kelas tersebut berisi materi, tugas, dan juga lain-lain. Kita coba kerjakan tugas yang telah diberikannya. Nah, kita klik tugasnya, kemudian kita lihat tugas apa yang diberikan, dan kita bisa langsung mengerjakan tugasnya. Jadi berikut ini adalah cara untuk menambahkan tugas. Nah, kita bisa langsung membaca soal atau tugas yang diberikan, kemudian kita ke menu tambah atau buat, kemudian kita upload file, misalkan tugas yang sudah kita kerjakan itu dalam bentuk file. Nah, seperti tadi kita tarik filenya ke sini, kemudian kita pilih file mana yang tugas kita yang akan diupload. Misal tugasnya adalah link YouTube review GC. Nah, kita tunggu terupload, kemudian setelah itu kita bisa langsung menyerahkan tugasnya, atau oh ya, kita juga bisa menambahkan tugas dengan di komentar pribadi yang bisa kita langsung serahkan ke gurunya, atau juga kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain di kolom komentar kelas. Nah, setelah itu kita langsung saja serahkan tugasnya, kita klik serahkan, kemudian otomatis tugas tersebut akan langsung diserahkan dan akan masuk ke Google Classroom gurunya. Kemudian kita balik lagi ke tutorial sebagai guru yang tadi dalam penilaian tugas. Nah, kita lihat, nah sekarang sudah ada yang mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Nah, kita lihat di sini tugasnya. Kemudian kita bisa langsung memberikan penilaian. Di sini sudah ada kolom nilai. Misalkan kita isi nilainya adalah 99. Kemudian kita berikan komentar pribadi, ke depannya lebih teliti lagi dalam mengerjakan. Nah, kemudian posting. Nanti penilaian dan komentar tersebut akan langsung muncul ke Google Classroom masing-masing siswa. Nah, mungkin cukup sekian tutorial untuk penggunaan Google Classroom bagi guru dan juga siswa. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari Google Classroom. Yang pertama, memungkinkan pendidik untuk membuat ruang kelas. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar dibutuhkannya ruangan untuk terjadinya proses tersebut. Nah, di dalam Google Classroom, pendidik bisa membuat ruang kelas tersebut dengan cara pendidik membuat ruang kelas dan membagikan atau meng-share link ruang kelas tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa join ke ruang kelas tersebut. Dapat terjadilah proses belajar mengajar di dalam Google Classroom. Nah, untuk manfaat yang kedua, yaitu di dalam Google Classroom ini bisa terjadi pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah 2 tahun berturut-turut, hampir 3 tahun, kita mengalami masa pandemi. Nah, sehingga pembelajaran atau pendidikan pun diarahkan oleh pemerintah untuk dilakukan secara daring atau secara online. Nah, salah satu media yang mendukung atau yang bisa memfasilitasi kegiatan daring atau online tersebut adalah Google Classroom. Nah, dengan Google Classroom ini, maka pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan akses internet.
Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu memudahkan pendidik atau pengajar untuk memberikan tugas, memberikan materi, dan juga melakukan pengelolaan serta berkomunikasi bersama peserta didiknya di satu tempat, yaitu di Google Classroom. Nah, misalnya pendidik itu ingin memberikan materi. Nah, materi tersebut dapat di-share melalui Google Classroom baik berupa PDF ataupun link YouTube dan lain sebagainya. Selain itu, pendidik juga bisa memberikan tugasnya kepada peserta didik di Google Classroom dan juga bisa melakukan pengelolaan. Nah, misalnya tugas tersebut yang telah dikumpulkan oleh peserta didik dapat dinilai secara langsung di Google Classroom dan juga bisa berkomunikasi bersama peserta didik di satu tempat yaitu di Google Classroom tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, untuk manfaat yang terakhir yaitu Google Classroom ini memberikan kemudahan selain kepada pendidik juga kepada peserta didiknya, di mana para peserta didik ini dapat mudah melakukan pengelolaan terhadap tugasnya karena sudah terakses atau terhubung secara langsung dengan kalender, dengan Drive, dengan Gmail, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Google Classroom. Nah, kelebihan yang pertama yaitu lebih praktis dan akses yang mudah atau mobile friendly. Google Classroom sangat mobile friendly, apalagi bagi pemula. Mengapa demikian? Karena dapat kita ketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan tentunya tidak sulit dalam mengakses. Bahkan, pemula pun dapat mengakses ini dengan baik. Yang kedua yaitu mengelola tugas dengan baik. Google Classroom juga dapat mengelola tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom sendiri juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Dengan menggunakan Google Classroom ini dapat meninjau kembali file tugas yang belum dikirim kepada pengajar, sehingga kalian tidak perlu cemas apabila nanti terjadi salah kirim tugas. Di Google Classroom sendiri memiliki fitur dari meninjau tugas yang belum dikirim. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Selain menggambarkan sistem belajar yang modern, Google Classroom juga sudah menjadi bentuk praktis yang cocok yang perlu diterapkan pada era digital seperti sekarang ini, karena komputerisasi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Ditambah lagi dengan kondisi yang new normal yang menyedot kita lebih praktis untuk digunakan dalam Google Classroom ini. Nah, selain itu guru juga dapat terhubung dengan siswa tanpa harus datang ke sekolah. Bahkan ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh di luar kota ataupun di luar negeri sekalipun, kita masih bisa mengontrol peserta didik di dalam Google Classroom ini dari kehadiran hingga tugas. Yang kelima yaitu file masuk ke Google Drive. Seluruh file yang ada di Google Classroom dengan file yang berbentuk dokumen, MP4, PDF, maupun zip secara otomatis akan masuk ke dalam Google Drive sehingga pengguna tidak perlu ribet lagi untuk mencari file di Google Classroom di tempat penyimpanan yang lain. Nah, lalu yang keenam, mudah melihat pengumuman yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom sendiri memudahkan para pengajar memberikan sebuah informasi baik tugas, absensi, maupun yang lainnya. Dengan ini, para pengajar tidak perlu ribet lagi dapat memberikan pengumuman melalui sebuah SMS maupun yang lainnya. Kekurangan dari aplikasi Google Classroom. Yang pertama yaitu tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Nah, tampilan dari Google Classroom ini terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga para peserta didik seringkali terkesan malas untuk membuka Google Classroom ini. Lalu yang kedua yaitu file menjadi error apabila Google Drive-nya penuh. Nah, apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik tidak dapat mengirim file. Dengan hal ini mengharuskan mereka untuk membeli kembali drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan cloud. Lalu yang ketiga yaitu waktu dalam mengirimkan tugas dapat diatur dengan bebas. Hal ini sangat tidak baik karena dapat membuat para peserta didik menjadi curang karena dapat mengatur waktu dalam mengirim. Misalnya, seorang peserta didik telat dalam mengirimkan tugas, maka dia dapat menyetel waktu dalam mengirim tugas dengan mengundurkan waktunya. Pada Google Classroom, peserta didik merasa sedikit kesulitan untuk mengkomunikasikan langsung materi yang sedang dipelajarinya. Nah, sekalipun Google Classroom menyediakan fitur untuk menambahkan video yang berisi penjelasan materi, tetapi dirasa tetap saja bagi sebagian mata pelajaran itu dirasa kurang efektif, sehingga banyak materi yang tidak dimengerti oleh siswanya, dan menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang dari kriteria ketuntasan minimal.